jelasin Bang. Kenapa belajar filsafat itu sesat? Iya. Ya sesat apapun itu nanti kalau dia masih dalam keadaan mencari, nanti dia akan sampai kepada tahapan kebenaran. Artinya ya dia akan tergiring sendiri kepada ya, jalan kesesatan yang mengantarkan mereka pada kebenaran. Jadi kenapa orang menganggap bahwa belajar filsafat itu dapat membawa kita pada kesesatan? Ya ada banyak hal. Kalau pertama secara pengetahuan dalam filsafat, dalam sejarah filsafat, misalkan ada seorang tokoh filosof Muslim namanya adalah Imam Ghazali. Mungkin kawan-kawan sudah banyak yang mengenal ya. Sebenarnya tahu. Iya, tapi bukan Al-Ghazali anaknya Ahmad Dhani ya. Iya. Jadi Imam Al-Ghazali ini buat buku Taqaqud Al-Falasifah. Ya, jadi kerancuan-kerancuan dalam filsafat. Sehingga di situ dia menganggap bahwa ya filsafat ini akan membawa orang pada kesesatan gitu. Tapi sejatinya ketika orang menganggap bahwa belajar filsafat itu dapat membawa kita pada kesesatan, artinya ya mereka telah berfilsafat gitu. Kalau enggak, bagaimana dia dapat sebuah kesimpulan yang demikian, konklusi bahwa belajar filsafat itu sesat? Ya kalau seandainya dia tidak menggunakan operasi pikiran untuk sampai ke tahapan bahwa filsafat itu sesat, ya tidak mungkin. Artinya mereka pasti menggunakan operasi pemikiran. Nah di dalamnya pasti mereka telah berfilsafat dengan sendirinya tanpa mereka tahu. Nah secara pengetahuannya dalam sejarah filsafat itu ada tokoh-tokoh ekstrim lah, katakan yang mendatangkan kemarahan bagi kaum-kaum agama. Misalkan ada tokoh seperti Nicolaus Copernicus, seorang bapak revolusi ilmu pengetahuan, dan nanti ada diteruskan teori astronominya oleh Galileo Galilei. Jadi kan pemahaman gereja di zaman itu bahwa bumi ini adalah pusat dari alam semesta. Karena apa? Karena di dalam bumi ini ada manusia gitu. Makanya dianggap bumi lah sebagai pusat dari alam semesta dengan istilah geosentrisme. Nanti itulah yang dibantah kemudian oleh Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, bahwa ternyata bukan bumi lah yang sebagai pusat alam semesta ini, tapi matahari inilah sebagai pusat dari segala alam semesta ini, termasuk dengan planet-planet lain gitu. Nah itu dikenal nanti dengan teorinya heliocentris gitu. Nah akhirnya kan Galileo Galilei ini kemudian nanti dia dipancung kepalanya ya kan, karena jadi buronan gereja. Atau ada tokoh René Descartes misalkan, seorang dikatakan bapak filsafat modern, seorang tokoh yang menjadi letak dasar dari aliran filsafat rasionalisme, salah satu dalam cabang filsafat epistemologi, bahwa kala itu René Descartes juga menjadi buronan gereja karena ya ada sebuah upaya yang dia lakukan untuk memaksimalkan akal sebagai sumber utama dalam pengetahuan. Kemudian ada tokoh yang cukup populer lah di dalam lingkungan akademik, namanya Karl Marx. Ya orang cukup mengenal siapa itu. Jadi kan orang sangat benci karena dengan Karl Marx ini dikarenakan dia mengatakan bahwa agama itu adalah candu ataupun opium masyarakat, gitu. Sehingga banyak orang-orang marah nih ceritanya dengan Karl Marx. Padahal Karl Marx kan hanya menjelaskan bagaimana posisi orang-orang beragama di kala itu, sehingga dia menyimpulkan kesimpulan demikian. Nah kemudian ada tokoh yang cukup ekstrim itu dari Jerman, filsuf Jerman namanya Friedrich Wilhelm Nietzsche. Jadi dia mengatakan bahwa the God is dead, Tuhan itu telah mati. Dan kemudian manusia menjadi adi manusia, ataupun manusia telah membunuh Tuhan. Dengan apa manusia membunuh Tuhan? Dengan pengetahuan. Siapa yang membunuhnya? Kita. Karena apa? Padahal Nietzsche itu sendiri sebetulnya telah menjelaskan bahwa dia sedang menjelaskan konteks bagaimana peralihan dari zaman teosentris di Romawi kuno abad ke-8 sampai tercetusnya Renaissance menuju antroposentrisme gitu.
Jadi manusia memang telah meninggalkan yang namanya Tuhan, sehingga beliau berkesimpulan bahwa Tuhan itu telah mati. Dan perlu diketahui juga bahwa Nietzsche itu banyak orang yang salah paham dengan dia, dikarenakan ya banyak tulisan-tulisan Nietzsche itu yang kemudian dipelintir oleh adiknya, sehingga menganggap bahwa Nietzsche itu orang yang antisemit, anti Yahudi, sehingga mempengaruhi Adolf Hitler, seorang Nazi dari Jerman. Padahal ternyata itu ulah adiknya yang ternyata juga dia terlibat dalam gerakan-gerakan Nazi gitu. Sehingga dipelintirlah teks-teks Nietzsche, padahal Nietzsche selama hidup nggak pernah antisemit, anti Yahudi gitu. Nah, jadi menurut saya bahwa dari berbagai macam polemik yang muncul seperti ateisme, sekulerisme, akhirnya memancing kemarahan umat-umat beragama, sehingga berkesimpulan bahwa ya filsafat ini sesat gitu. Makanya orang banyak marah-marah dengan filsafat gitu. Ya, tapi bagi saya untuk belajar filsafat ya itu adalah sebuah jalan yang kita pakai untuk sampai kepada kebenaran. Nah, barangkali kayak gitu. Oke. Berarti jadi sudah Abang jelaskan secara detail lah, mungkin karena pertanyaan ini agak ekstrim kan. Mungkin banyak bertumbuh pertanyaan di kalangan anak muda kan. Jadi setelah kita dipertanyakan tadi Bang tentang mengapa sih belajar filsafat itu sesat, terus ini ada timbul pertanyaan, mungkin bagaimana caranya kita agar tidak sesat untuk belajar filsafat itu? Bagaimana caranya tidak tersesat ya? Iya. Ya, sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang memiliki kepercayaan, ya orang yang memiliki agama, sebenarnya filsafat itu dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan agama atau memperkuat agama, dan juga bisa sebaliknya dipakai sebagai alat untuk menyerang agama. Terbukti dari banyak filsuf itu semuanya ada yang mempertahankan agama, ada yang menyerang agama, dan macam-macam. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya pertama kembali kepada tujuan kita itu sendiri. Ya, tujuan kita belajar filsafat itu untuk apa? Ya, upaya yang bisa kita lakukan adalah untuk melakukan filterisasi. Ya cukup jadikan itu sebagai pengetahuan mana yang rasanya aplikatif, yang artinya tidak bertentangan dengan norma agama, itu nanti bisa kita pakai, bisa kita terapkan. Tapi yang lainnya bisa jadi sebagai basis pengetahuan bagi kita gitu. Jadi ada upaya-upaya filterisasi yang dilakukan, seperti yang dilakukan tatkala orang Islam masa dulu menerjemahkan naskah-naskah yang terdapat dalam Yunani kuno. Kan itu kan mereka filterisasi, sehingga mereka mencoba untuk sederhananya itu mengislamkan filsafat gitu ya dalam teks-teks Yunani kuno yang mereka terjemahkan gitu. Nah, artinya ya lakukanlah filterisasi dan sesuaikan dengan tujuan kita belajar itu untuk apa. Berarti tergantung niat lah Bang. Ya, tergantung niat, tujuan, orientasi untuk apa gitu. Tapi upaya itu dengan filterisasi gitu. Oke. Ini Bang, kalau untuk kan sudah untuk pertanyaan selanjutnya lagi kan. Jadi menurut Abang ini apakah begitu penting kita itu belajar filsafat ini? Apakah penting belajar filsafat? Iya. Ya, untuk era modern atau postmodern ini belajar filsafat itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam sains itu dikatakan bahwa otak manusia itu masih otak purba. Ya, artinya selalu tetap mengalami evolusi kognitif lah. Namun teknologi manusia hari ini sudah menyerupai Tuhan atau teknologi yang mendekati Tuhan. Kenapa kita hari ini kan chat sama orang Amerika nggak perlu lagi pergi ke Amerika, tapi langsung bisa chat langsung, ya kan? Artinya teknologinya sudah sangat canggih. Mempermudah kita. Ya. Tapi otaknya masih otak purba. Apa buktinya ya? Sekarang kan akhirnya kita dikalahkan oleh teknologi kan gitu, dikuasai oleh teknologi dan kita ketergantungan ke sana. Nah, filsafat adalah upaya untuk ataupun jalan untuk manusia bisa mengambil sebuah tindakan yang bijak, ya,
atau dalam bahasa sederhananya bijaklah nanti dia akan menggunakan teknologi, karena ancaman yang berbahaya hari ini adalah teknologi, ya kan? Dengan itulah, dengan filsafat tadi lah kita bisa ambil sebuah jalan yang kita titi untuk mendapatkan kebijaksanaan di era modern atau postmodern ini. Nah, karena kemajuan teknologi kan tidak dapat dibendung, ya kan? Artinya ketika kita belajar tentang filsafat, kita akan tahu posisi kita hari ini di zaman apa dan ancamannya apa, dan kita bisa sendiri untuk mengantisipasi bagaimana ancaman-ancaman yang akan muncul, dan kemudian ya barangkali kita juga dapat berfilsafat di sana untuk mencapai kebenaran, tindakan yang bijaksana, minimal untuk diri kita sendiri ya, kalau bukan untuk orang lain. Gitu. Mungkin demikian. Untuk closing statement selanjutnya, Bang? Ya, closing statementnya ya, nah gini, saya akan ambil sebuah perkataan atau ungkapan dari Bertrand Russell yang karena dia lah yang banyak menulis tentang sejarah filsafat barat itu secara rinci. Jadi dia katakan bahwa filsafat itu sejatinya adalah lahan kosong yang diperebutkan oleh agama dan ilmu pengetahuan. Nah, hari ini makanya kita harus sama-sama belajar filsafat dikarenakan apa? Dikarenakan itu adalah kebutuhan bagi manusia, karena zaman kita adalah zaman rasional. Artinya segala sesuatu membutuhkan sesuatu hal yang rasional, gitu. Jadi kalau Jürgen Habermas misalkan mengatakan bahwa solusi di zaman abad 20 yaitu masyarakat komunikatif, gitu. Meningkatkan komunikasi manusia, karena tidak terlepas bahwa kehidupan manusia ini dikatakan realitas itu sejatinya adalah bahasa, kata Jacques Derrida. Jadi kemampuan komunikasi secara rasional itu sangat dibutuhkan di era modern, dan termasuk berpikir yang rasional gitu. Nah, mungkin demikian. Terima kasih, Bang. Oke, demikian diskusi kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia.